Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nasim Adinaryana. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait dengan titrasi obat ataupun cairan pada bantuan hidup lanjut dengan menggunakan alat syringe pump ataupun infus pump, di mana alat syringe pump ataupun infus pump ini berguna dalam kita memberikan obat ataupun cairan dengan volume tertentu sesuai dengan penghitungan dosis obat dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan order ataupun kondisi klinis daripada pasien tersebut. Ketika kita mau melakukan titrasi obat atau pemberian obat menggunakan syringe pump ataupun infus pump, maka yang perlu kita persiapkan di sini adalah pertama, yakinkan bahwa pasien sudah terpasang akses vena ataupun aktif lain dengan kondisi baik. Salah satu indikator yang bisa kita gunakan bahwa akses vena tersebut baik adalah pertama, infus menetes lancar, terus yang kedua, tidak adanya tanda-tanda infiltrasi, tidak ada tanda bengkak ataupun tidak ada tanda-tanda ekstravasasi di sekitar dengan fungsi daripada vena tersebut. Terus yang kedua yang perlu kita persiapkan di sini adalah tentunya alat syringe pump ataupun infus pump. Di mana bedanya, syringe pump kita dapat memberikan volume cairan dengan jumlah yang banyak, sedangkan syringe pump dapat menggunakan cairan dengan volume dalam syringe tersebut adalah dalam jumlah 50 cc, 20 cc ataupun 10 cc. Terus yang ketiga yang perlu kita persiapkan tersebut adalah pertama, infus set yang akan kita sambungkan ke IV kateter pasien dengan menggunakan 3-way, di mana pada 3-way sini ada port yang kita gunakan untuk memasukkan ataupun mengkonekkan atau menyambungkan daripada extension tube yang akan kita sambungkan kepada syringe yang sudah berisi obat yang sudah dilakukan dispensing sesuai dengan indikasi obat yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur kerja terkait dengan penggunaan ataupun pemberian obat dengan menggunakan syringe pump ataupun infus pump saat melakukan titrasi obat ataupun cairan. Karena ini merupakan salah satu bentuk tindakan aseptik, maka sebelum kita melakukan tindakan, ingat kita melakukan pencucian tangan dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan dan 5 moment. Setelah kita melakukan prosedur pencucian tangan, maka kita akan melakukan prosedur kerja kepada pasien. Pertama, kita jelaskan kepada pasien terhadap tindakan yang akan kita kerjakan. Terus yang kedua, kita yakinkan bahwa alat syringe pump kita berfungsi dengan baik. Pertama, sudah tersambung dengan sumber listrik. Terus yang kedua, syringe pump menunjukkan indikator dapat berfungsi dengan baik. Kemudian kita lihat pada akses vena pasien bahwa sudah terpasang dengan 3-way. Selanjutnya, obat yang sudah dilakukan pengoplosan ataupun dispensing kita sambungkan ke mesin syringe pump. Dalam mesin syringe pump di sini ada namanya planger pengunci daripada syringe. Terus yang kedua ada namanya sistem yang bisa membaca syringe ataupun sistem pump pushernya atau yang mendorong daripada syringe tersebut sehingga dapat memberikan dosis sesuai yang kita perlukan. Kita yakinkan bahwa syringe terpasang dengan tepat. Di sini akan ada indikator bahwa apakah syringe tersebut terkunci dengan baik atau sudah terpasang dengan tepat. Jika tidak, maka di sini akan muncul alarm. Di sini terlihat bahwa planger pengunci pump pusher atau pendorong daripada planger syringe tidak terkunci dengan baik, maka kita harus lakukan penguncian ulang. Di sini terlihat bahwa syringe sudah siap, kemudian kita pilih jenis syringe yang kita gunakan. Setelah kita yakin syringe yang kita gunakan, kemudian sebelum melakukan pemberian obat, kita sudah melakukan penghitungan dosis sesuai dengan kebutuhan daripada pasien tersebut. Kemudian kita sambungkan extension tube dengan port 3-way. Karena ini merupakan tindakan aseptik, maka sebelum menyambungkan dengan port 3-way, kita melakukan sweeping baik itu pada bagian extension tube maupun pada bagian port 3-way. Setelah tersambung, yakinkan bahwa jalur daripada 3-way di sini yang mengarah kepada extension tube dalam keadaan terbuka. Kemudian setelah yakin bahwa
mesin berfungsi dengan baik, kemudian konektivitas three-way ataupun siring yang tersambung dengan extension tube ke three-way juga dalam keadaan paten, maka kita melakukan penentuan daripada jumlah ataupun flow rate daripada cairan yang akan kita berikan kepada pasien. Contohnya di sini diberikan dalam jumlah 2 cc per jam. Maka kita buat di sini jumlah sebanyak 2 cc per jam. Sebelum alat ini di start ataupun kita jalankan, kita yakinkan kembali pertama bahwa tidak ada gelembung udara sepanjang daripada jalur akses yang akan menuju ke akses vena pasien. Terus yang kedua, kita yakinkan bahwa akses dari siring pump ke three-way melalui port three-way di sini sudah terbuka atau tidak dalam keadaan terkunci. Terus yang ketiga, siring pump sudah dilakukan pengaturan sesuai dengan dosis. Kemudian setelah di situ akan kita lakukan penghidupan daripada siring pump. Tanda bahwa siring pump berfungsi biasanya di sini akan ada indikator baik itu beep ataupun tanda yang menyatakan bahwa siring pump tersebut sudah berjalan sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Adapun alarm-alarm yang sering terjadi pada siring pump adalah pertama, clothing planger, itu menandakan bahwa planger di sini tidak mengunci ataupun belum mengunci daripada siring dengan baik. Terus yang kedua bisa occlusion. Occlusion itu bisa disebabkan karena kristalisasi obat ataupun bisa disebabkan karena adanya clotting ataupun clot di sepanjang akses vena daripada pasien tersebut, ataupun bisa disebabkan karena alarm nearly empty yang menandakan bahwa obat yang kita akan berikan kepada pasien mau habis. Oleh sebab itu perawat harus sudah menyediakan sediaan obat sebelum benar-benar obat tersebut habis jika memang obat tersebut akan dilanjutkan. Kemudian setelah melakukan tindakan, ingat kita melakukan terminasi kepada pasien dan melakukan kembali pencucian tangan. Baik, demikian sekilas terkait dengan penggunaan siring pump. Jadi yang perlu saya tekan di sini, jika menggunakan siring pump, pertama yakinkan bahwa akses vena ataupun IV kateter yang akan terkonektivitas dengan siring pump berfungsi dengan baik ataupun jalurnya paten. Pertama, tidak ada tanda-tanda fibritis, pembengkakan, infus netes lancar. Terus yang kedua, yakinkan bahwa obat yang telah kita hitung sesuai dengan indikasi ataupun komposisi obat tersebut, jalur daripada akses IV kateter ataupun akses siring pump tidak terdapat gelembung udara ataupun kristalisasi obat yang bisa berisiko terjadinya emboli pada pasien. Terus yang ketiga, yakinkan bahwa tindakan kita lakukan secara aseptik sehingga mencegah terjadinya infeksi akibat daripada pemasangan siring pump ataupun obat-obat dengan pemberian high concentrate ataupun obat-obat dengan perlu perhatian khusus. Demikian penjelasan singkat saya terkait dengan penggunaan siring pump atau titrasi obat penggunaan siring pump. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.